Imran, surah Ali Imran ayat 31, Allah berfirman yang artinya, qul, katakanlah oleh kalian dengan tegas, in kuntum, jika kalian semua tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengikuti seluk-beluk dari hidupnya baginda Rasulullah, dari bangun tidur sampai kita terpejam kembali daripada mata kita, dari bangun tidur, membuka mata sampai mata kita terpejam kembali mengikuti apa yang Nabi telah teladani untuk kita semua, yuhibbukumullah. Kenapa? Share apa mas? Udah? Udah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau mengikuti Nabi SAW ada dua konsekuensi dan dua hadiah yang kita akan dapatkan. Yuhibbukumullah, Allah mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kita semua dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah, ati Allah war Rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Jika kamu berpaling daripada keduanya, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Apa maknanya? Ayat ini adalah ayat tentang siapa-siapa yang mau dicintai Allah, diampuni dosa-dosanya. Salah satu amalannya adalah meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua syariat yang beliau bawa. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta hawahu taba'an lima jitu bih, sampai-sampai hawa nafsunya tertunduk kepada apa yang aku telah bawa untuk mereka. La yu'minu ahadukum. Jadi karakter orang-orang beriman itu hawa nafsunya ditundukkan atas apa yang Nabi SAW telah titahkan, sabdakan, telah bawa sebagai bentuk syariat. Selama hawa nafsu kita masih belum mau tunduk kepada baginda Nabi SAW, cenderungnya ke arah sana. Hadirin, makanya ayat ini adalah ayat penegasan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita fokus mencintai baginda Nabi dengan meneladani apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan, baik daripada 4. 1 fi'liyah, 2 qauliyah, 3 takririyah, 4 himmah. 1 baik daripada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, baik daripada perbuatan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, takrir. Apa arti takrir, hadirin? Ketetapannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takrir, ketetapan. Terus himmah, apa himmah? Cita-citanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis setelah yang tadi, laisa minna, atau la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bih, tidak beriman di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku bawa atas mereka. Lalu ada lagi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dengan sanad yang sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa-siapa yang melakukan satu amalan yang tidak sedikit pun Nabi SAW pernah meneladani, baik dari fi'liyah, qauliyah, takririyah, wa himmah, fahuwa rad, maka amalan itu berpotensi bukan cuma tidak diterima tapi ditolak. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, amal walaupun sederhana, walaupun kecil, tapi gimana caranya kita berusaha menyesuaikan amal-amal kita agar sesuai dengan maunya Allah, maunya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita beragama sesuai dengan maunya kita aja, masing-masing kemauan manusia berbeda-beda. Jangankan manusia semua yang ada di Indonesia atau di negeri-negeri yang lain di luar daripada Indonesia, jemaah. Di Masjid Fatimah Garung aja, kalau kita mau tadaburi hadirin, masing-masing kepala di antara kita isinya pasti berbeda-beda. Masing-masing kita punya keinginan yang berbeda-beda. Masing-masing kita punya pengetahuan yang berbeda-beda. Masing-masing kita pun punya hajat yang berbeda-beda. Dan lagi ada kepentingan yang berbeda-beda yang melatar belakangi kenapa dia harus begini, kenapa dia harus begitu.
Karenanya hadirin, beragama tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu semata, bukan juga sesuai keinginan isi kepala kita semata, tapi beragamanya kita harus tunduk kepada syariat Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya kenapa ayat berikutnya kalimatnya setelah kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat berikutnya kul atiiullah war rasul. Jika kalian mentaati Allah dan kalian mentaati Rasulullah, maka kalian harus deklarasikan ketaatan itu dengan tegas. Katakan dengan tegas, ati Allah, aku mentaati Allah, war Rasul, dan aku mentaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau kalian tawallau, ada dua istilah dalam Al-Quran, a'rid, tawallau. Arti makna secara umum hampir mirip-mirip. Yang satu berpaling, yang satu juga berpaling. A'rid, tawallau. Tapi ketika tawallau itu lebih condong kepada selain bukan hanya sekedar memalingkan, tapi dia menolak jemaah. Fa'in tawallau, kalau kamu jelas-jelas menolak apa yang Nabi SAW telah perintahkan untuk kau lakukan, engkau benar-benar menolak apa yang Allah telah firmankan untuk engkau kerjakan, fa'innallaha la yuhibbul kafirin. Ingat selalu ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang kufur, ingkar. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulullah, dan mereka hidup mengikuti hawa nafsunya, pengekor hawa nafsunya, dan mereka mengikuti syahwat. Kalau dalam bahasa Quran, wattaba'a syahawat wa kana amruhu furuta. Jadi mereka tuh suka ngikutin syahwatnya menggiring dia kepada perbuatan nista, dia ikut, kepada perbuatan dosa dia ikut, dan perintah-perintah ditepis sama dia sejauh-jauhnya. Juga dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan oleh sebagian para ulama, diantaranya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Di sini artinya Allah menunjukkan bahwasanya Allah akan betul-betul membenci, tidak menyukai mereka-mereka, siapapun orangnya yang mengingkari ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan pada mereka dan Nabi SAW telah sabdakan untuk mereka, dan mereka adalah orang-orang yang selalu mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala sebab tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketaatan ini satu paket ya jemaah. Namanya dalam Al-Quran itu ketaatan mutlak. Taat sama Allah, taat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum. Biasanya wa ulil amri di sini maknanya taat tapi tidak mutlak. Kepada ulil amri selama dia memerintahkan untuk taat kepada Allah, boleh. Tapi kalau tidak, maka sebaiknya dihindari. Bahkan sebagian hadis Nabi menunjukkan boleh kita menasihati ulil amri, yang mana kata Nabi SAW dengan tujuan untuk memperbaiki. Kata Nabi SAW, man kana minkum man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisan fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ataful iman. Kalau kalian melihat satu kemungkaran, siapapun yang melakukannya termasuk seorang pemimpin, rubah dengan tangan kalian semampunya. Kalau tidak bisa, rubah dengan lisan kalian semampunya. Kalau tidak bisa, maka rubahlah dengan hati, dengan cara mengingkari perbuatan mungkar yang dia lakukan, seraya mendoakan apa yang bisa kita doakan. Seperti itulah selemah-lemahnya iman. Hadirin, tugas kita untuk menasihati seorang pemimpin bila mana ada dalam kepemimpinannya sebuah kekeliruan yang sangat-sangat jelas. Tugas kita tuh hadirin, kasih tahu, nasihati, beritahu. Bukan juga diam-diam aja, enggak. Karena di sini juga ada perintah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kita pada Allah mutlak, taat kita pada baginda Rasulullah mutlak. Taatnya kepada ulil amri bersifat tidak mutlak. Selama ulil amri memerintahkan dalam ketaatan, kebaikan, maka tugas kitalah.
Tugas kita jamaah untuk selalu selaras dengan apa yang telah beliau sabdakan, apa yang telah beliau tetapkan atau apa yang telah beliau sampaikan. Ayat ke-34, mohon maaf ayat ke-33. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh serta keluarganya Nabi Ibrahim, wa ala Imran dan keluarganya Imran, 'alal alamin, itu melebihi daripada keturunan-keturunan dari segala umat, di mana masa masing-masing mereka itu punya keunggulannya masing-masing. Lalu di ayat berikutnya, zurriyatam ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Sebagai satu keturunan yang sebagian keturunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mengabarkan bahwa Allah memilih keluarga-keluarga yang disebutkan, di antaranya Adam, Nuh, Ibrahim dan Imran. Keluarga ini Allah ciptakan langsung dengan tangannya, sebagaimana manusia seluruhnya Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Lalu Allah meniupkan ruh kepadanya, memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada mereka, dan Allah memerintahkan bagaimana amal-amalnya, bagaimana kematian atau ajalnya, bagaimana hidupnya saqiyun atau sa'idun, dan bagaimana rezekinya sudah Allah takar sejak Allah tiupkan ruh kepada mereka, mengajarkan kepada mereka segala sesuatu. Allah menempatkan mereka di syurganya Allah, kemudian Allah menurunkan dari syurganya Allah, sebagaimana Allah juga memiliki hikmah atas bagaimana Nabi Adam diturunkan dari syurga. Paragraf yang barusan itu jemaah memberi makna Allah memberikan kepada Nabi Adam tempat yang istimewa pada awal, di mana beliau Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tempat terbaik syurganya Allah Subhanahu wa taala, yakni syurganya Allah. Jadi Nabi Adam itu diciptakan menduduki syurganya Allah. Ketika Nabi Adam digoda oleh syaitan, tidak boleh memakan buah khuldi, lalu kemudian beliau memakannya. Allah Subhanahu wa taala karena punya ketetapan peraturan, lalu Allah menurunkan Nabi Adam yang telah melanggar ketetapan yang Allah tentukan di dalam syurga, sehingga Nabi Adam turun bersama istrinya Hawa. Hadirin nanti bisa baca lagi kisahnya di dalam banyak referensi-referensi tentang hal itu. Tapi maksudnya begini hadirin, kalau ditanya, ya kalau gitu kenapa kita dulu nggak penduduk syurga aja? Kenapa kita harus turun di dunia? Makanya jawabannya tegas hadirin, Allah a'lam, Allah lebih tahu, Allah lebih faham tentang bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Dan Allah tujuannya juga ketika menurunkan kita ke dunia tidak lain tidak bukan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita semua berpulang nanti, sahabat TikTok, YouTube, Instagram, kita semua juga berpulang nanti, insya Allah pulang kampungnya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, apa amal yang kita siapkan untuk berpulang? Banyak di antara kita lupa bahwa kampung aslinya adalah surganya Allah. Sebagaimana ayahnya Adam alaihi salam, kampung aslinya adalah surganya Allah. Lalu waktu demi waktu lahirlah keturunan setelah beliau melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala di surga, turun ke langit, turun ke dunia. Lalu beliau atas pertolongan Allah punya keturunannya berpencar-pencar hingga ke wilayah, dan hingga hari ini jamaah yang dirahmati Allah kita dapatkan manusia begitu banyaknya berasal dari jiwa yang satu, Adam alaihi salam, berasal dari istrinya Hawa alaihassalam. Jadi kita ini punya kampung asli. Kampung asli kita itu ya surganya Allah jemaah. Kalau jemaah mau pulang kampung, sekarang pulang kampung ke Jakarta, pulang kampung ke Surabaya, pulang kampung ke Bekasi, pulang kampung ke Solo, pulang kampung ke Pacitan Jawa Timur, ke Rembang. Itu sebenarnya pulang kampung yang temporer, bukan permanen. Pulang kampung yang sementara. Kalau saja kita pulang ke Jakarta butuh bekal, kalau aja kita pulang ke Surabaya butuh bekal, lantas gimana untuk kepulangan kita ke kampung negeri akhirat yang abadi selama-lamanya? Kata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab Ashabur Rasul, beliau pernah mengatakan, sungguh aduhai alangkah sedikitnya bekal yang aku miliki, dan alangkah jauhnya perjalanan yang akan aku jalani. Beliau pernah mengutarakan itu dalam satu pertemuan di depan para sahabat, sehingga para sahabat merekam betul. Sayyidina Abu Bakar aja sampai mengucapkan, aduhai sedikitnya amal yang aku punyai,
Alangkah jauhnya bekal, sedikitnya bekal yang aku punyai, dan alangkah jauhnya perjalanan yang akan aku jalani. Sekelas Sayyidina Abu Bakar, satu di antara miliaran kaum muslimin, kalau plus hari ini, yang dapat gelar As-Siddiq cuma satu orang, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masih ketakutan, hadirin. Bagaimana lagi dengan kita? Sudah semestinya, hadirin, kita persiapkan seperti mana yang kemarin kami utarakan ketika ada salah seorang sahabat datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Lalu Nabi menjawab, "Ma'addatta laha." Kapan kiamat ya Rasulullah? Rasul jawab, kalian sudah bersiap apa untuk hari itu? Maka nanti kita akan dapati sebelum kiamat kubra, kalaulah belum jumpa dengan kiamat kubra, pasti masing-masing kita ketemu sama kiamat sughra, kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Kematian jiwa kita masing-masing. Jadi ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memilih Adam, bapak dari semua para nabi. Terlebih lagi juga kepada Ibrahim, bapak dari semua nabi-nabi, tapi induknya dari Adam alaihi salam, Hawa alaihi salam. Kemudian Allah memilih Nuh sebagai rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi, di mana Nuh berdakwah kepada mereka 950 tahun lamanya. Dakwah berapa tahun jemaah? 950 tahun. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan juga 10 tahun, atau bukan juga 12 tahun. Tapi Nabi Nuh berdakwah tuh 950 tahun. Sebagian sejarawan, beliau mengucapkan pengikutnya Nabi Nuh selama 950 tahun berdakwah paling kecil, paling sedikit 9 orang. Paling banyak ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan lebih daripada 11. Bayangkan kalau paling sedikit 9, berarti beliau ceramah, tausiah, berdakwah, ngajak orang, menggandeng tangan orang, mentraktir orang untuk makan, memberikan sesuatu untuk mereka sebagai hadiah agar itu sebagai pintu masuk gerbang awal dakwah kepada mereka. 950 tahun. Kalau sejarawan mengatakan yang paling kecilnya 9 orang, dakwahnya Nabi Nuh per 100 tahun berarti hanya mampu meraih 1 orang. 100 tahun 1 orang yang mau dengar dakwahnya 1 orang hadir. 100 tahun tuh bukan waktu yang sebentar jemaah. Kita hidup aja, Masya Allah. Ya memang kadang kerasanya 60 tahun tuh sebentar. Kayaknya baru kemarin kita berseragam SD, tahu-tahu sekarang kita udah punya anak, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi maknanya 100 tahun itu lama hadirin. Apalagi untuk dakwah. Tentang Nabi Nuh, jamaah bisa buka Quran surah Nuh. Mari kita buka Quran surah Nuh. Ada untayan-untayan hebatnya Nabi Nuh dalam berdakwah. Masya Allah, tabarakallah. Terutama Quran surah Nuh, tulis di kolom komentar sahabat, QS Nuh ayat 5. Ayat 5. Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Quran surah 71 Nuh, surahnya surah ke-71, ayatnya ayat yang ke-5 dan 6. Apa Nuh berkata? Qala rabbi, ya Allah, ini sesungguhnya aku da'autu qaumi, telah berdakwah kepada kaumku, lailau wa nahara, malam dan siang. Perumpamaan malam dan siang itu seperti kalimat, ya Allah, saya sudah berdakwah 24 jam ya Allah. Kalau diperumpamakan seperti itu jemaah. Setiap hari sungguh tanpa henti kami sudah menyampaikan kebaikan-kebaikan ini ya Allah. Sungguh ya Allah, tiap hari tanpa henti kami terus mengajak orang untuk mengesahkan-Mu ya Allah.
Sungguh ya Allah, setiap hari, malam dan siang, tiada waktu kecuali aku ajak mereka untuk mentauhidkan Engkau ya Allah. Ini ayatnya. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailau wa nahara. Sungguh aku telah benar-benar berdakwah kepada kaumku malam sampai siang, dan siang berganti malam, malam berganti siang, begitu seterusnya. Dan hadirin jemaah yang dirahmati Allah, Nabi tentu bebannya lebih berat daripada kita semua jemaah. Nabi dan Rasul, asyaddul bala indan nas al anbiya wa rasul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddul bala, bala yang paling berat, paling dahsyat, paling begitu membuat seseorang sampai-sampai harus effort luar biasa. Ujian terberat itu hanya Allah berikan kepada al-anbiya, para nabi, war rasul, dan para rasul. Jadi ustadz kita semua nih, kaum muslimin, kiai, guru, dibanding dakwahnya para nabi dan para rasul, dibanding bagaimana beliau menyampaikan untayan-untayan hikmah, kalimat-kalimat Allah dan teladan Rasulullah kepada umat, ujian yang diterima para asatid, guru, kaum muslimin tidak akan pernah lebih berat daripada ujian yang Allah titipkan ke pundak Nabi dan Rasul. Maka kebayang dong jemaah, Nabi Nuh dakwahnya kayak apa? Pagi, siang, sore, malam. Tapi apa responnya? Coba lihat di ayat yang ke-6. Itu respon kaumnya. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi dakwahku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka malah lari dari kebenaran. Allahu Akbar. Hari ini jemaah yang dirahmati Allah, sungguh kita telah sampai pada waktu, pada zaman di mana dengan segenggam handphone kita bisa dapat pahala jariah yang tidak pernah terputus selamanya, dengan cara menyebarluaskan ilmu. Dengan handphone kita bisa dapat panen kebaikan. Dengan handphone ini bisa merubah kehidupan seorang hamba 180 derajat. Dengan handphone, orang yang tidak sebelumnya mengenali Anda bisa mengenal Anda. Lewat wasilah handphone, orang yang belum pernah bertemu bisa sudah ada gambaran gimana kalau saya ketemu sama beliau. Dengan handphone ada wasilah-wasilah, pintu-pintu rezeki bisa terbuka lewat, walau hanya Anda di rumah saja. Lewat handphone terus segala macam kebaikan terbuka lewat satu makhluk kecil, bukan makhluk, satu benda kecil yang sederhana ini bernama smartphone. Kalau dulu berdakwah face to face, datang mengetuk pintu rumah satu persatu. Kalau hari ini nggak perlu. Update statusnya Anda itu sudah ikut andil dalam dakwah selama yang diupdate adalah kebaikan. Upload postingan Anda itu berpotensi jadi jariah sampai hari kiamat selama uploadan postingan yang Anda posting adalah kebaikan. Sungguh hadirin, kalau handphone ini bisa bersaksi di hadapan Allah, dia bersaksi atas apa yang kita perbuat saat menggunakannya, selalu digunakan untuk memposting kebaikan. Pakai jemaah, upload hadirin, update jemaah, bagikan jemaah, karena sungguh lewat apa yang diposting itu bisa jadi wasilah kebaikan, rubahnya hidup seseorang lewat satu postingan. Berulang kali kisah ini disampaikan. Ada satu video sederhana, kalimatnya cuma 7 detikan saja. Video itu kalimatnya berisi mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi. Dan ternyata atas pertolongan Allah, video itu dijangkau oleh beberapa juta. Lalu atas pertolongan Allah, beberapa mindset orang berubah lewat satu kalimat 7 detik yang divideokan sangat sederhana tanpa proses editing yang repot luar biasa.
nggak diedit kecuali editan yang sederhana aja. Mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi. Ternyata merubah hidup orang, merubah mindset orang yang begitu biasanya dia sering menggunakan riba, meninggalkan ribanya. Yang biasanya suka berhutang, meninggalkan kebiasaan berhutangnya. Hadirin, maka kita nggak pernah tahu ya jemaah, di titik mana orang itu akan berubah. Boleh jadi lewat hal sederhana yang menurut kita biasa, tapi ternyata itu yang mereka cari selama ini. Allahu Akbar walillahilham. Maka saya tidak pernah lupa, teman-teman berkenan tulis di kolom komentar kalimat ini. Yang mau di screen video juga silakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ingat selalu ya jamaah, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala. Tapi satu kalimat itu bisa merubah mindset jutaan kepala manusia. Satu peluru hanya bisa tembus satu kepala, tapi satu kalimat kebaikan boleh jadi merubah mindset jutaan manusia. Postinglah yang baik, uploadlah yang baik. Kata Nabi SAW, man dalla alal khair kafa'ilih. Siapa yang dia menunjukkan satu kebaikan, posting yang baik, upload yang baik, maka dia akan panen pahala seperti orang yang melakukan. Sedikit pun tidak mengurangi pahala orang yang melakukan tersebut, kecuali semuanya ditransfer kepada dirinya. Allahu Akbar walillahilhamd. Sungguh Allah memilih Nuh sebagai Nabi dan Rasul. Berdakwah dia 950 tahun. Beliau maksudnya berdakwah beliau Nabi Nuh 950 tahun kepada penduduk bumi. Waktu yang lama. Di saat manusia menyembah berhala, menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang Allah tidak pernah ridhai tentangnya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh agar mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengazab mereka setelah sekian lama Nuh berdakwah kepada mereka dan mereka tidak mau sadar juga. Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan Allah turunkan kepada mereka air yang terus datang kepada mereka hingga semua di antara mereka tenggelam kecuali Nuh dan orang-orang yang naik ke bahtera yang Nuh telah buat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi banjir bah air Nuh itu azab dari Allah kepada kaumnya Nuh, yang mana kaumnya Nuh tidak mau beriman kepada Allah. Setelah 950 tahun effortnya Nabi Nuh ngajak orang untuk beriman. Hadirin, maka pegang baik-baik ini ya jemaah. Bersyukur kalau ada di tengah-tengah tempat kita tinggal orang yang tulus ikhlas ngajak kita untuk kembali kepada Allah. Bersyukur. Karena boleh jadi itu salah satu bentuk kecintaan Allah pada kita dan kaum kita, tempat di mana kita tinggal, kalau ada orang ngajak kita untuk kembali kepada Allah. Dan berhati-hati ya jemaah, kalau ada satu tempat, satu wilayah yang dimana lazim bagi wilayah dan tempat itu bermaksiat kepada Allah, mabuk, narkoba, zina, judi, khamr, dan segala bentuk kemaksiatan yang mereka merasa biasa atas kemaksiatan itu. Hati-hati, boleh jadi Allah akan turunkan sesuatu yang sangat pedih sampai kepada mereka secara tiba-tiba dan sangat mendadak tanpa pernah mereka diberi kesempatan untuk bersiap, karena hatinya tertutup sehingga mereka terus dibiarkan dalam kelalaian, lalu Allah azab mereka sekonyong-konyong. Wala'iyadzubillah. Makanya kalau ada kaum muslimin tinggal di satu tempat, di tempat itu ada seorang yang berdakwah, entah orang takmir masjid, guru-guru, ustadz, kiai, santri-santri pun juga mereka terus mempelajari ilmu agama. Bersyukur jemaah, insya Allah jadi tempat yang barakah. Dan jangan sampai sedikit pun lisan ini menggunjing kepada mereka yang mana mereka terus mengajak kita berbuat baik. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, kata Imam Syafi'i, aku belum baik, tapi sedikit pun aku tidak pernah membenci orang-orang yang baik. Kalaulah kita belum jadi orang baik, maka jangan pernah membenci orang-orang yang baik.
Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku mencintai orang-orang yang berbuat baik walaupun aku bukan bagian dari mereka. Allah, saking merendahnya beliau. Aku mencintai orang salih meskipun aku belum salih. Aku mencintai orang yang berbuat baik meskipun aku juga belum bisa berbuat seperti mana mereka berbuat. Aku mencintai mereka-mereka yang menghafal Al-Quran walaupun kita terus masih berproses. Kan kalau ditadaburi kalimat Imam Syafi'i kan jadi panjang ya jemaah. Aku mencintai orang-orang yang salih meskipun aku belum menjadi bagian daripada mereka. Kan kalau ditadaburi banyak. Aku mencintai orang yang duduk di masjid meskipun aku belum bisa mendudukkan diriku ke dalam masjid. Aku mencintai orang-orang yang iktikaf meskipun aku belum bisa iktikaf di 10 terakhir. Aku mencintai mereka yang bersedekah meskipun aku bukan bagian daripada ahli sedekah. Aku mencintai mereka yang rutin mendawamkan, mempelajari, mengamalkan isi Al-Quran walaupun aku belum bisa membaca Al-Quran. Itu kan panjang jemaah nanti. Al-Imam Syafi'i juga pernah menasihati kita jemaah, hidup bersama guru penting. Artinya kita punya satu tempat di mana tempat itu kita tinggal, ada seseorang yang membersamai di setiap harinya. Hakon jemaah, ilmu ini bukan hanya dinikmati setahun sekali, bukan juga dinikmati 2 tahun sekali, tapi ilmu ini harus dipelajari setiap hari. Gak ada libur, kecuali mungkin ada uzur syar'i yang kita sedang alami, sakit parah ataupun sakit yang membuat badan kita sulit untuk bangun dan seterusnya. Tapi selama hayat dikandung badan, ada kesempatan duduk bermajlis di majelis ilmu. Ingat kata Nabi SAW, idza marartum fi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di majelis ilmu maka duduk di situ. Kata Nabi SAW, yaqulu Nabi SAW, Nabi bersabda SAW, apa jemaah? Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Karena menuntut ilmu ini hukumnya wajib atas siapapun yang mengaku sebagai seorang muslim. Setelah Nabi Nuh, Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Nabi dan Rasul, dan Allah lahirkan kepada Nabinya. Allah jadikan keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi yang begitu banyaknya. Siapa keturunan langsung yang Nabi? Ismail dan Ishak. Dari Ishak ada Nabi lagi, siapa namanya? Yakub. Dari Yakub cicitnya Nabi Ibrahim, siapa namanya? Yusuf. Kata Nabi Muhammad SAW, kita pernah pelajari di Syama'il Muhammadiyah wal Akhlaqin Nabawiyah wal Adabil Islamiyah. Ketika Nabi Muhammad itu nasabnya paling baik, Nabi juga memuji kakaknya dalam saudara sama muslim. Maksudnya di sini adalah Nabi Yusuf. Sungguh sebaik-baik nasab adalah saudaraku Yusuf. Sebaik-baik nasab, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yusufnya Nabi, ayahnya seorang Nabi, kakeknya seorang Nabi, buyutnya adalah seorang Nabi. Ini nasab terbaik. Tentu Nabi Muhammad nasabnya juga baik. Lahir Nabi Muhammad SAW dari garisnya Ismail. Banyak Nabi dari garisnya Ishak. Kenapa? Kok nggak dari Ishak? Karena seperti itu maunya Allah, skenario terbaik yang Allah punyai. Mereka diturunkan dari keturunan Ishak, tetap nggak percaya. Diturunkan daripada Nabi Ismail, tetap aja nggak percaya. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tuh sama aja. Orang-orang yang sudah tertutup mati hatinya, buta matanya dari melihat kebaikan, mereka akan sama aja. Diingatkan atau tidak diingatkan, bagi mereka nggak ada bedanya. Mereka tetap akan tidak beriman. La yu'minun. Karena hatinya telah dibutakan untuk melihat kebaikan. Setelah itu Allah memilih keluarga Imran. Maksudnya apa? Yaitu ayahnya Maryam binti Imran. Maryam sendiri adalah ibunda Nabi Isa putra Maryam.
Nabi Isa putra Maryam alaihi salam. Dengan demikian Isa juga termasuk keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana dijelaskan juga di banyak asar, riwayah, dan di beberapa ayat, di antaranya surah Al-An'am ayat 85, bahwa Nabi Isa itu anaknya Maryam. Maryam itu keturunan-keturunan terus nanti adalah garis Nabi Ibrahim. Ini ayat 33 dan ayat 34. Zurriyatan ba'duha bi ba'd, yang mana mereka adalah saling keturunan satu sama lain. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah, mengingat ada banyak sekali para nabi dan para rasul. Lalu kita hidup di zaman di mana telah ditutup para nabi dan para rasul dengan kata Nabi Muhammad SAW, ana khataman nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Kata Rasulullah, tidak ada nabi sesudahku. Maka semua nabi dan rasul itu wajib diimani, hadirin. Wajib diimani. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Rasulullah Muhammad SAW membawa syariat Al-Qur'an, menyampaikan sabda-sabdanya, apa yang telah beliau titahkan, apa yang beliau sampaikan, baik qauliyah, taqririyah, himmah, dan fi'liyah. Maka setelah ditutup, kita harus paham ayat Al-Quran yang mana Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul islam dinan, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Maka mulai hari ini, besok dan seterusnya, syariat yang kita ikuti bukan syariat Nabi dan Rasul terdahulu, tapi yang kita ikuti adalah syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Syariatnya Nabi Muhammad, jemaah. Bahkan kalau jemaah nanti pelajari dalam kitab Mausu'afil Fitan tentang ensiklopedia akhir zaman, ketika Allah turunkan Nabi Isa di akhir zaman, Nabi Isa tunduk kepada syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa tidak turun untuk membawa syariat, tidak. Nabi Isa turun dengan seizin Allah, dengan karunia dan atas kehendak Allah untuk membunuh Dajjal, memusnahkan BABI, dimusnahkan. Ikut siapa ikut syariat siapa Nabi Isa besok? Ikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung umatnya Nabi Muhammad. Beruntung jadi umatnya Rasulullah Muhammad. Beruntung kita ini hidup di akhir zaman, karena ada umurnya sedikit tapi pahalanya berlimpah. Umurnya umatnya Nabi Musa ratusan, ada yang ribuan. Umur umatnya Nabi Nuh ada yang ratusan, ada yang ribuan. Yang pernah kita tahu ada seorang ibu menangisi anaknya yang baru lahir. Katanya anaknya masih kecil tapi udah meninggal dunia. Begitu ditanya, ibu berapa umur anaknya? 300 tahun. Dia menangisi anaknya yang dia bilang, masih kecil, anak saya meninggal usianya muda. Berapa ibu? 300 tahun. Karena pada saat itu umur-umur umat terdahulu ribuan, ratusan bahkan ribuan. Dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun kan? Kan dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Usianya ribuan. Ada yang mengatakan 1050, ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan 1000 lebih. Masa dakwahnya 950 tahun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan patah arang dulu kalau kita mendapati dakwah baru 5 tahun. Kok cuma 1? Ingat ya jamaah Nabi Nuh, 100 baru dapat 1. Kalau 5 tahun kita baru dapat 1, berarti sudah selangkah lebih maju daripada dakwahnya Nabi Nuh. Jangan pernah putus asa, karena boleh jadi kita nggak pernah tahu di lisan atau di penyampaian kita yang keberapa dia akan berubah. Ada banyak orang berubah hari ini karena cuplikan-cuplikan yang dia lihat di sosial media.
Ia melihat cuplikan gurunda-gurunda, lalu lewat cuplikan itu hidupnya berubah. Ketika beliau mengisi pengajian, lalu kemudian atas pertolongan Allah kita datang ke kajiannya, ke majelisnya. Bukankah itu salah satu karunia dari Allah untuk kita yang hidup di zaman sekarang? Kemudahan-kemudahan teknologi tidak Allah ciptakan kecuali karena untuk kebaikan kita semua. Dan lihat hari ini jemaah, bukankah hari ini anak muda geliat untuk sama-sama membersamai masjid, memakmurkan masjid? Mereka berbondong-bondong datang untuk mengaji. Kalau dulu mereka ramai menonton sesuatu tayangan-tayangan yang mungkin anfaedah, tapi hari ini ramai mereka meramaikan masjid-masjid. Masjid itu penuh sesak dengan para pemuda-pemuda yang mereka mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Bukankah kita lihat ini satu perubahan yang signifikan? Tahun 2017, tanggal 10 November 2017, saat pertama kali kaki ini menginjakkan di Wonosobo, lalu 11 November 2017. Bukankah kita sama-sama merasakan di tahun 2017 lalu belum banyak kajian majelis ilmu, terhitung jari. Bukankah hari ini 2023 di Wonosobo, kalau Anda, saya, kita semua mau ngaji setiap hari, ada jamaah yang tinggal di Jakarta, Surabaya, atau di tempat manapun, di kota manapun. Bukankah tahun 2010 kita menyaksikan belum begitu banyak? Tahun 2023, 13 tahun berselang, sekarang kita bisa dapati pengajian yang begitu banyaknya. Bahkan dari Senin sampai Senin, isinya itu bisa kajian semua jemaah. Oh, Senin Ustadz Fulan, Selasa Ustazah Fulana, Rabu Ustadz Fulan, Kamis Ustazah Fulana. Setiap hari kalau kita mau mengaji itu akan selalu ada. Dan dengan pertolongan Allah selalu ramai. Bukankah itu sebuah kebaikan yang salah satu wasilahnya adalah handphone? Kenapa lewat handphone? Ya, karena video pendek merubah hidup beliau. Lalu beliau mau berhijrah, menjemput hidayah yang Allah sudah betikkan di relung hati mereka. Inilah jemaah yang dirahmati Allah. Ada kalimat dalam Al-Quran jemaah, sebagian pihak itu ada yang berusaha memadamkan cahaya Allah, tapi ingat Allah berfirman, wallahu yutimmu nurihi. Ketika mereka sebagian pihak berusaha menutup cahaya-cahaya Allah, menutup kebaikan-kebaikan, tidak mempublish kebaikan-kebaikan, wallahu yutimmu nurihi, justru Allah akan menyempurnakan cahayanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita menjadi keluarga Imran. Di sini tidak disebutkan jemaah bagaimana spesifiknya, kecuali hanya sedikit tadi. Keluarga Imran itu ayahnya Maryam, Maryam binti Imran. Berarti Imran ini kakeknya siapa jemaah? Kakeknya Nabi Isa. Di paragraf yang ketiga, halaman ke 152, jilid yang kedua, tafsir Ibnu Katsir. Hanya itu aja. Tapi kalau nanti jamaah mentadaburi, ada beberapa ayat yang nanti kita bertemu dengan keluarga Imran. Keluarga ini adalah keluarga yang identik sangat taat pada Allah, sangat patuh pada Allah, sangat baik dalam berbuat kebaikan, dan sangat totalitas di dalam ketaatannya. Sehingga nama keluarga ini pun disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Walaupun Imrannya bukan Nabi ya jemaah, walaupun Imrannya bukan Rasul, tapi dari Imran kita belajar, kalau kitanya baik, keturunan kita punya potensi akan sama atau lebih baik dari diri kita, orang tuanya. Dan kalau anaknya baik, cucu kita besok punya potensi lebih baik dari buah hati kita yang selama ini kita membesarkan mereka. Dan terus kalau orang tuanya, anaknya, cucunya terus menjaga kebaikan itu menjadi kebaikan yang terus diwariskan, diajarkan, maka kelak akan lahir dari rahimnya anak cucu keturunan kita orang-orang yang kelak akan besar manfaatnya bagi banyak umat, insya Allah. Begitu jamaah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sederhana ini menghadirkan manfaat dan maslahat buat kita semua. Gak kerasa waktu sudah begitu cepat berlalu. Terima kasih banyak sahabat. Mudah-mudahan ilmu ini barakah dan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah diiringi dengan doa sapu jagat.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Salam takzim buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.